Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1155 sampai tahun 1157. Kata-kata Kevin Ye penuh dengan keyakinan. Bagaimanapun, Kevin Ye telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan susunan 12 huruf kapital Tiantian Sha yang asli, yang memadukan unsur-unsur lain dari zaman kuno. Oleh karena itu, susunan ini lebih misterius daripada susunan 12 huruf kapital Tiantian Sha yang asli. Sekarang, Li Ping dan Tugang, yang kultivasinya tidak sesuai dengan ritme. Seperti yang Kevin Ye katakan, jika mereka memiliki kultivasi penyihir leluhur kuno, saya khawatir dunia manusia tidak akan mampu menahan susunan yang mengerikan ini. Pada saat ini, lantai 3 seluruh kota langit sangat tenang. Meskipun ini adalah pertempuran antara surga dan manusia, tidak ada tanda-tanda pertempuran sama sekali. Tugas Kevin Ye sekarang adalah bertengkar dengan hantu kosong di depannya. Tentu saja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kita berbicara tentang Tao. Dan sekarang di luar jendela, warna darah yang indah seperti lautan darah yang mendidih, yang mulai muncul terus-menerus, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di neraka surga yang tak terbatas. Di kota langit, saat ini ada 99 guntur langit api ungu di atas kepala, dan ada 6 ding dan 6 jia surga dan bumi mengembalikan susunan Yuan di tengah. Adapun bagian bawah cahaya darah juga mulai naik perlahan, 3 lapisan, 3 kekuatan kuat di persimpangan villa kota langit, berbaris menjadi cahaya yang indah. Berdiri di taman belakang kota langit, Nalanxinger sedikit bingung. Menatap naga ungu yang meraung di langit, dan merasakan pembunuhan berdarah yang meningkat, Nalanxinger merasa seolah-olah dia tidak berada di kota langit negeri dongeng di bumi, tetapi berjuang di api penyucian. Mengerikan, mereka, apa yang akan mereka lakukan? Nalanxinger bergumam pada dirinya sendiri, tetapi di mulutnya mereka bukan orang lain, tetapi Li Ping, Tugang dan Tumeng, yang keluar dari suatu tempat yang tidak diketahui. Kelompok yang terdiri dari 18 orang ini awalnya berlatih di halaman belakang, tetapi mereka merasakan tekanan api ungu dan guntur di langit dan ancaman mata hukuman yang tergantung di langit. Tiba-tiba, kelompok yang terdiri dari 18 orang itu tiba-tiba melompat keluar dari udara. Li Ping, Tugang, Tumeng dan 18 iblis mereka diatur dalam formasi yang aneh. Mereka berdiri di halaman belakang dengan tenang. Tubuh bagian atas mereka adalah buah merah. Mereka lebih tinggi dari orang biasa. Mereka penuh dengan daging dan darah. Mereka menatap langit dengan ganas. Jika ada kail di langit, iblis-iblis ini ingin memiliki hari ini tarik ke bawah. Napas dari 18 iblis saling mendukung, dan itu menjadi semakin kuat. Warna darah telah meluap dari dada semua orang di kota langit, dan mulai berputar ke atas sedikit demi sedikit. Dan di langit, mata yang bersembunyi di awan gelap mulai berkedip, seolah mencari peluang. Api ungu dan guntur jiu-jiu masih terjerat dengan 6 senjata ajaib kota langit, tetapi mereka dibatasi oleh area terlarang dari 9 alam dunia manusia, sehingga mereka tidak dapat memainkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Semakin sengit pertarungan berlangsung, semakin tak terkalahkan mereka. Pada saat ini, Charlie Qin, yang memiliki wajah tenang, juga berdiri dengan terkejut, menatap 18 iblis di depannya, dan merasakan sedikit ketakutan dan celoteh yang tidak dapat dijelaskan dari lubuk hatinya. Di depan 18 dewa ini, beberapa orang masih dikenal Charlie Qin, karena mereka adalah api yang ditinggalkan oleh tim macan tutul terbang, tetapi bagi mereka, Charlie Qin hanya dapat dikatakan akrab saat ini. Tampaknya orang-orang ini tidak lagi menjadi bagian dari tim macan tutul terbang. Mereka hanyalah iblis dengan darah di tangan mereka. Li Ping, mereka, bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Menyipitkan matanya, Charlie Qin tidak tahu apakah itu sedih atau gembira, tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat itu, Yang Jun di satu sisi tiba-tiba berkata, "Bos, ini adalah hasil dari pelatihan Kevin Ye. Li Ping dan tim Flying Leopard hari ini bukanlah tim Flying Leopard yang asli. Saya pernah melihat mereka ketika saya berada di Yunnan Selatan. 18 orang ini membunuh 200.000 tentara boneka dari klan darah. Penampilan yang mengerikan itu bukanlah yang seharusnya dimiliki manusia." Charlie Qin tidak marah dan berkata, "Sialan, apa yang dilakukan Kevin Ye pada akhirnya? Benarkah dia tidak menganggap tim Flying Leopard sebagai manusia, tetapi apakah itu murni membudidayakan sekelompok mesin pembunuh?" Atas ketidakpuasan Charlie Qin, Yang Jun hanya bisa berdiri diam di satu sisi, sepatah kata pun tidak dapat diucapkan. Tidak diragukan lagi bahwa Charlie Qin sedang melihat Li Ping saat ini. Saya memikirkan tahun-tahun hijau di ketentaraan. Sakit hati, Charlie Qin saat ini tidak dapat menahan rasa sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi sekarang, tidak peduli seberapa sakit hati Charlie Qin, saya khawatir itu tidak dapat mengubah status quo. Di taman belakang Sky City saat ini, Li Ping adalah pemimpinnya, Tugang dan Tumeng berdiri di kedua sayap.
Momentum kuat dari 18 iblis ini hampir menyatu ke dalam tubuh Liping, dan kemudian mereka berdemonstrasi melawan langit. Hehe, nak, sepertinya Lao Dao benar-benar membencimu. Ada 12 dewa surgawi, 365 bintang dan pangu, yang telah hilang dalam legenda. Kamu benar-benar berbakat dalam mengolah arai. Kamu benar-benar dapat menggabungkan 3 arai yang telah punah di negeri dongeng dan bahkan terdaftar sebagai keterampilan terlarang. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Itu kuat dan kuat. Setelah keheningan yang lama, suara pendeta Tao tua itu sekali lagi terdengar di ruang pelatihan di lantai 3 kota langit. Kevin Ye berkata sambil tersenyum pelan, Lao Dao, matamu sangat beracun. Kamu dapat melihat bahwa susunanku dimodifikasi dari 3 susunan terlarang. Sayangnya, penilaianmu bagus, tetapi ada sesuatu yang hilang. 18 dewa surgawi dan susunan roh jahat tidak hanya formasi pangu, tetapi juga beberapa modifikasi halus lainnya. Kemudian Kevin Ye terus gembira dan berkata, pada awalnya, aku telah menyaksikan pertarungan antara 12 penyihir Zhou dan Kaisar Timur. Perang Lik benar-benar mengungkap kelemahan 12 dewa surgawi dan susunan 365 bintang. Aku telah belajar selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku telah menemukan cara yang cocok untuk mereka dan dapat memperbaikinya. Bagaimana, Lao Dao, apakah kamu ingin mencoba kekuatan susunan 18 roh surgawiku? Menghadapi provokasi Kevin Ye, pendeta Tao berbaju ungu berkata, tentu saja, hari-hari tidak dapat diganggu-gugat, dan takdir tidak dapat dilanggar. Kemudian pendeta Tao berbaju ungu menatap Kevin Ye dengan gembira, nak, apakah kamu siap? Jika kamu siap, mari kita mulai sekarang. Pendeta Tao juga sangat ingin tahu. Sejak kamu datang ke dunia ini, apakah caramu menjadi lebih baik? Wajah Kevin Ye tiba-tiba menjadi suram dan berkata, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Bab 1156. Baik Kevin Ye maupun Taois berbaju ungu sebenarnya adalah dewa-dewa agung yang tersisa dari zaman kuno. Sekarang, di dunia manusia di 9 daerah terlarang, hanya omongan bahwa kedua belah pihak ingin bertarung. Lagi pula, jika kedua orang ini benar-benar ingin menang atau kalah, mereka tidak akan berada di dunia manusia yang kecil ini. Inilah kebenaran bahwa kungfu selalu melampaui puisi dan lukisan. Di luar kota langit saat ini, semburan 99 guntur api ungu di kota langit di bawah tekanan 6 senjata sihir susunan pelindung mulai mundur, dan kemudian perlahan-lahan menghilang dalam yang tak terlihat. Kabut langit kembali menjadi hening, seluruh langit, pada saat ini, satu-satunya mata yang ganas menutup, tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Baiklah, apakah ini akhirnya? Nalan Shinger berdiri di bawah, menatap langit yang tiba-tiba sunyi, berkata dengan heran. Tetapi Charlie Qin bergumam, di mana begitu sederhana, Anda melihat mata itu, tampaknya tidak meninggalkan makna. Di tengah langit, mata Xuan Chuan tampak bergetar, dan suara kaisar dari 6 pedang di langit tampak mengeluarkan suara. Namun, pada hari itu, mata hukuman tidak bergerak. Pertama, mereka sedikit menyempit, lalu terbuka tiba-tiba, dan meledak menjadi cahaya yang kacau. Cahaya di langit, dibiaskan di bumi, segera membuat orang merasa diserang oleh rumput dan pepohonan. Pedang Kaisar Xuan Yuan, yang masih sangat kuat, langsung layu saat dia melihat cahaya. Kemudian dia berbalik dengan 6 senjata ajaib dan langsung turun ke posisi yang seharusnya mereka jaga. Hehe, nak, sungguh hebat kemampuanmu menggunakan 6 harta karun bawaan seperti itu untuk menyusun susunan 6 lapis dan 6 lapis surga dan bumi kembali ke susunan Yuan. Namun, susunan 6 lapis dan 6 lapis surga dan bumi kembali ke susunan Yuan hanyalah susunan perantara, yang tidak berguna. Lao Dao, jangan terlalu cepat senang. Susunan 6 lapis dan 6 lapis surga dan bumi kembali ke susunan Yuan milikku tidak dapat membantumu, mata ketiga, tetapi aku belum tentu susunan 18 roh surgawi. Oh, benarkah? Karena kau begitu percaya diri, mari kita bertarung. Itulah yang kumaksud. Di lantai 3 kota langit, Kevin Ye dan ilusi kekosongan saling berbicara. Keduanya tampak kuno, tetapi setiap kalimat tampaknya memiliki bahaya tersembunyi. Tepat setelah suara kedua orang itu turun, penglihatan tengah kota langit mulai terlihat. Mata hukuman, yang melayang di udara, tiba-tiba mulai berputar. Mata itu menghilang, dan kemudian menjadi kosong, semburan cahaya hitam menutupi tepat di bawahnya seperti lubang hitam besar. Yang Jun terkejut dan berkata dengan takut, buka, mulai bekerja. Tiba-tiba, Yang Jun, Charlie Qin, Nalan Qinger dan Langya berdiri berdampingan dalam satu baris. Pertama, mereka melihat mata hukuman di langit, dan kemudian mereka dengan gugup melihat 18 iblis di tanah, seolah-olah mereka khawatir tentang nasib mereka. Dengan mata hukuman di langit yang bergerak, 18 iblis yang dipimpin oleh Liping di tanah mulai mengaum dengan liar. Raungan itu dapat dikatakan sangat mengejutkan, sehingga Charlie Qin dan Yang Jun kelompok orang ini secara tidak sadar deng-deng-deng beberapa langkah mundur. Cahaya kegelapan adalah belokan tajam otak, dengan daya tarik yang kuat untuk langsung menuju ke 18 iblis yang dipimpin oleh Liping. Pada saat ini, Charlie Qin tampaknya menyadari apa yang salah, dan buru-buru memerintahkan, mundur, mundur, semuanya mundur.
Kemudian kelompok pedang biru yang terdiri dari 4 orang dengan cepat tidak dapat berhenti kembali. Namun, pusaran hitam yang ditunjukkan oleh mata hukuman itu belum siap untuk memasukkan Charlie Qin dan yang lainnya ke dalamnya, tetapi hanya 18 iblis yang dipimpin oleh Li Ping yang dimasukkan ke dalamnya. Ketika pusaran hitam itu memasukkan Li Ping dan yang lainnya ke dalamnya tanpa ragu-ragu, tubuh iblis itu bergetar tanpa alasan. Tubuh yang tangguh itu tidak dapat berdiri di depan kekuatan penghancur ini dan hancur berkeping-keping. Ketika bertarung dengan tentara boneka dari klan darah, kekebalan iblis-iblis ini telah menjadi lelucon di pusaran hitam ini. Rasa sakit dari luka Tuping hampir berhenti, terutama untuk pertama kalinya. Semuanya, jangan panik, berdiri teguh dan pertahankan formasi. Pada saat krisis seperti itu, Li Ping menunjukkan sikap seorang pemimpin. Dia tidak rendah hati atau sombong, tidak takut atau marah, jadi dia berdiri melawan mata hukuman yang mengerikan di kepalanya. Dan ruang pelatihan di lantai 3 kota langit tampaknya tahu apa yang terjadi di luar tanpa melihat Kevin Ye. Bencana angin. Haha, Dao tua, sepertinya kau sudah diprogram. Mata hukuman masih 3 kapak di tanganmu. Tidak bisakah kau mempelajari cara baru? Pendeta Tao berpakaian ungu berkata sambil tersenyum, tidak, cara asli sudah cukup. Mengapa mempelajari cara baru? Cukup. Benarkah? Apa pendapatku tentangmu? Sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun terhadap 18 roh surgawiku. Hehe, nak, mengapa kau khawatir? Perampokan angin tidak bisa, bukankah ada perampokan api? Dengan lambaian tangannya, badai hitam di rumput di luar kota langit segera berhenti. Namun dalam badai itu, Li Pingping, 18 iblis, berada dalam keadaan cemas, dan beberapa di antaranya sudah tergeletak di tanah. Namun, setelah badai berakhir, iblis-iblis berdarah itu benar-benar berdiri lagi dan memulai lagi dengan formasi mereka sendiri. Semua mata orang-orang tertuju pada tubuh Li Ping. Napas berdarah yang dihembuskan oleh badai melonjak lagi dan mengembun. Tampaknya itu baru saja menjadi lebih kuat. Bahkan kekuatannya bukan hanya momentum, tetapi entitas nyata. Sayang, dalam badai yang begitu mengerikan, mereka masih bisa berdiri. Mereka benar-benar sekelompok kecoa kecil yang tidak bisa bertarung sampai mati. Yang Jun di sisi itu senang dan merasakan ledakan hati yang tidak dapat dijelaskan. Jangan bicara, ada serangan kedua. Charlie Qin menyipitkan mata ke langit, dan kemudian berkata dengan suara berat. Tidak lama kemudian suara Charlie Qin baru saja jatuh. Hari itu, mata hukuman di langit tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi mata, tetapi entah bagaimana berubah menjadi mulut berdarah. Mulut itu terbuka dan tertutup. Tiba-tiba, serangkaian api langit jatuh dari surga dan manusia, dan api itu berubah menjadi dinding api, menjebak semua 18 iblis yang dipimpin oleh Li Ping di tanah. Bab 1157. Seperti yang dikatakan pendeta Tao berbaju ungu, 9 alam memiliki aturan operasinya sendiri, tetapi di negeri dongeng, hukum ini disebut jalan surga. Dan di bawah jalan surga, mereka yang berlatih melawan surga harus mengalami 3 bencana. Guntur, angin, dan api. Ketiga bencana ini ditentukan oleh surga. Mereka yang dapat bertahan hidup dari ketiga bencana ini dapat terus berlatih dan mendapatkan kehidupan Yuan Hui. Jika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka hanya dapat menjelma dalam bentuk abu terbang, yang akan menjadi debu dan menghilang di dunia ini selamanya. Meskipun ada mata hukuman di atas kota langit saat ini, ia masih harus mengikuti jalan hukum surga. Tidak seorang pun dapat melewatinya tanpa izin, bahkan sebagai juru bicara hukum surga. Api ungu jiu-jiu dan guntur langit, serta perampokan angin yang baru saja jatuh dari mata hukuman, telah mewakili bencana angin dan perampokan guntur. Sekarang, selama Anda telah mengalami bencana api lagi, 18 iblis di kota langit benar-benar dapat melewati masa berbahaya mereka sendiri dan mendapatkan kehidupan Yuan Hui. Dinding api itu menyala di kota langit, tetapi dinding api itu tampak berbeda dari api biasa. Tidak ada suhu. Dinding itu transparan. Namun, Kevin Ye sekarang tahu bahwa api ini adalah ujian terakhir bagi Li Ping dan yang lainnya. Ujian ini bukan dari luar, tetapi dari hati 18 iblis Li Ping. Api tak bernama ini membakar dari 3 bunga teratas di atas mereka dan membakar ke lubang mata air di telapak kaki mereka. Sebenarnya, apa yang dialami seluruh orang itu bukanlah bencana api, tetapi ujian spiritual. Bos, api macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan suhunya? Nalan Qinger tampak penasaran dan mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh api yang menyala itu. Kepada Charlie Qin, dia menangkap Nalan Qinger, gadis Qinger, jangan bertindak gegabah. Api ini bukan api biasa, tetapi api langit. Begitu terkontaminasi, tidak ada yang tahu betapa buruknya hal-hal yang akan terjadi. Kata-kata Charlie Qin mengejutkan Nalan Qinger. Nalan Qinger segera melepaskan tangannya, dan kemudian dia mundur beberapa langkah, tampak sangat ketakutan. Namun, yang membuat orang bertanya-tanya adalah bahwa api itu tidak membakar satu pun bangunan di kota langit itu. Tampaknya mereka hanya ada melawan Li Ping, 18 iblis itu. Saat ini, Li Ping dan yang lainnya dipisahkan satu persatu oleh api yang menyala-nyala. Tampaknya mereka tidak bisa saling menjaga.
Tidak ada ekspresi kesakitan di wajah mereka, tetapi penuh kemarahan hanya dari mata mereka. Raungan. Tiba-tiba, raungan Tugang memecah kedamaian antara langit dan bumi, dan suara histeris itu terus menyebar, bunuh, 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 orang-orang Liu, bunuh tanpa ampun, bunuh tanpa ampun. Tampaknya telah terinfeksi oleh emosi Tugang, dan seluruh jajaran roh jahat Dewa 18 Kota mulai bingung. Terbakar dengan amarah di mata mereka, Tugang Tumeng hampir kehilangan akal sehat mereka. 18 iblis tiba-tiba mulai memberontak dan mulai bergulat satu sama lain. Bunuh, 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 bunuh kalian semua, bunuh kalian semua. Nalan Shinger melihatnya, dan wajahnya penuh dengan kepanikan. Bos, mereka, apa yang salah dengan mereka? Mengapa mereka memukuli orang-orang mereka sendiri? Jangan katakan Nalan Shinger tidak mengerti. Bahkan Charlie Qin penuh dengan kabut. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Untuk keraguan Nalan Shinger, Charlie Qin saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya, itu tidak terlalu dia kenal. Sementara kota langit sedang kacau, tawa pendeta Tao berbaju ungu mengalir keluar lagi di ruang pelatihan di lantai 3. Hahaha, kau lihat, takdir tidak dapat dilanggar. Kau juga seorang biksu kuno di era banjir besar dan kelaparan. Kau harus mengerti bahwa mereka yang mengikuti surga akan lolos dan mereka yang menentang surga akan bekerja. 12 dewa surgawi dan roh jahat ini tidak mungkin ada di dunia, tetapi mereka harus dihancurkan sekarang. Menghadapi pendeta Tao berbaju ungu, Kevin Ye masih berkata dengan tenang, oh, benarkah? Lao Dao, aku tidak menyangka bahwa kau hanyalah fata morgana di dunia. Aku meremehkan kemampuanmu sebagai leluhur Taoisme. Ini bukan masalah kemampuan dan sarana. Aku hanya mengikuti takdir langit, pendeta Tao. Bagus sekali menuruti takdir langit, haha, jika Kevin Ye melawan langit hari ini, apa yang bisa kau lakukan? Menghadapi sikap agresif Kevin Ye, lelaki tua berpakaian ungu itu sedikit terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, jika kau ingin melawan langit, pendeta Tao tua itu tidak akan menghentikanmu, tetapi kau harus bisa melakukannya. Sekarang, meskipun pendeta Tao itu bukan ayahku, kau tidak ingin keluar dari pintu ini. Jika tidak, aku tidak percaya bahwa masih ada orang di dunia ini yang dapat menahan mata hukuman, angin, api, dan guntur. Lao Dao, kau terlalu percaya diri. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika kau memenjarakanku, kau akan dapat menghancurkan susunan dewa jahat 12 ibu kota? Itu lelucon. Saat pergelangan tangan Kevin Ye bergetar, cahaya keemasan menyala keluar, dan tongkat kerajaan emas tiba-tiba bersinar di seluruh ruangan. Pakaian ungu tua di wajah itu sedikit ketakutan, tongkat kunpeng. Haha, Lao Dao, senang mengetahuinya. Meskipun kultivasimu tak terbatas, kamu masih ilusi di dunia. Kamu dapat menghentikan lautan dewaku, tetapi bisakah kamu menghentikan tongkat kunpeng ini? Dengan lambaian tangannya, tongkat kunpeng yang bersinar keemasan terbang keluar. Orang tua berpakaian ungu itu hanya melihatnya, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Kevin Ye tidak dapat menyangkal bahwa orang tua berpakaian ungu itu adalah orang pertama yang menciptakan dunia dan memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Saat ini, meskipun dia hanya seberkas dewa yang datang, dia masih dapat mengendalikan dewa aslinya dan tidak membiarkan dirinya melakukannya. Tetapi bagaimanapun juga, pikiran hanyalah sebuah pemikiran ilahi. Itu mungkin berguna bagi dewa asli yang abadi, tetapi itu tidak berpengaruh pada tongkat kunpeng, yang bagaimanapun juga adalah entitas nyata. Tongkat kunpeng menerobos lantai 3 kota langit dengan kecepatan tercepat dan datang ke taman belakang. Mengangkat jejak emas, cahaya mulai jatuh ke tanah, menaburkan di tubuh Li Pingping. Meskipun susunan 12 roh surgawi memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, ia juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, mudah bagi pelaksana susunan untuk kehilangan akal dan jatuh ke dalam masa pembunuhan, terlepas dari musuh atau musuh, mereka juga memiliki kelemahan fatal. Dan perampokan api ini adalah untuk memanfaatkan ini, biarkan Li Ping, 18 iblis saling membunuh, sampai kepunahan. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Kemunculan tongkat kunpeng membangkitkan Konor Sue di hati Li Ping dan yang lainnya. Di bawah cahaya keemasan, 18 iblis yang bertarung hingga ke kondisi putih membara tiba-tiba terbangun. Lihat aku melihatmu. Meskipun api terus menyala, ia sedikit memudar di bawah cahaya keemasan. Li Ping adalah yang pertama terbangun di antara kerumunan. Dia diam-diam kembali ke posisi yang seharusnya dia tuju, dan kemudian berkata, saudara-saudara, jangan panik. Semua orang milik kita. Jangan bertindak gegabah. Setelah Li Ping meraung, 18 dewa mulai kembali ke posisi masing-masing. Kemudian, napas merah terang di langit kota itu naik lagi dan perlahan naik. Nampaknya melawan mata hukuman antara langit dan bumi.